Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idan lil muslimina wa rahmatan lil mu'minin wa barakatan lis shaimin wa maghfiratan lil muttaqin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul karomin, para kiai, para asatidz, wabil khusus Raisul Muassasah fi hadzal ma'had yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Ibu Kepala Biro Yan Bansos, Ibu Hajah Ida Wahidah Nurhayati. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Nyuwun pangapunten saderengipun karena salah informasi, saya datang sangat terlambat. Ya. Jadi jadwal saya tadinya itu bukan siang tapi malam hari. Jadi tadi malam saya pengajian sampai jam 12 di daerah Cikatomas, Tasikmalaya. Pulang ke Pusdai subuh, istirahat dulu. Sudah ada janjian dengan Ibu Atalia Ridwan Kamil, Ibu Gubernur Jawa Barat. Jam 11 beliau datang ke kantor Pusdai. Malah seharusnya Kiai Haji Fatur Rahman ini ada, karena beliau yang paling tanggung jawab urusan di Pusdai. Ya, jadi taunya saya diminta supaya nelpon Bu Ida, supaya Bu Ida hadir. Bu Ida saya telepon, beliau sudah di kilometer 78 mau ke Indramayu. Saya tanya, bade naon teh? Kan acara di Pak Fatur Rahman. Saya jawab, acaranya kan nanti malam. Ah enggak, sekarang. Nanti malam, sekarang jam 1 siang. Saya telepon Pak Fatur Rahman, kan sudah saya WA, ada perubahan acara jamnya jadi jam 13. Nah, saya jujur saja Bu, WA kayak begitu itu jarang saya baca bener, kecuali WA-nya dari mantan pacar saya, Syahrini. Kalau mantan pacar saya yang nge-WA saya baca, kalau kayak Pak Fatur Rahman ini jarang saya baca gitu. Jadi nyuwun pangapunten, saya datang sangat terlambat. Jam 4 kurang 9 menit baru sampai. Istirahat 1 menit pun tidak, langsung dipanggil protokol. Ki protokolnya rada ranggenahi. Kan harusnya istirahat dulu, selawatan dulu, makan dulu, terus mulih meneh. Tapi yang jelas, hadirin rahimakumullah, saya merasa bangga bahwa di tengah-tengah kampung nopo niki? Bu? Cemeti Kedokan Bundar. Cemeti. Desa Kedokan Bundar Wetan. Kedokan Bundar Wetan. Bosone Jawa napa Sunda? Jawa. Jawa. Nggih. Wong Jawa kok ning Jawa Barat. Menawi asli kula nggih saking Jawi Bu. Asli kula saking Malang, Jawa Timur. Ibu Karuyan Bansos ini juga beliau janda duduk rondo, Jawa Sunda. Ayahandanya Sunda, almarhum Bapak Haji Edi Sukardi, dulu mantan Bupati Cianjur. Ibundanya dari Jawa Timur, ya dari Jember. Cuma terahnya bukan Jawa, Madura. Ya, bahasanya bahasa Madura. Ya, seperti Pak Mahfud MD itu bahasanya Madura.
Orang Madura itu pinter-pinter. Cuma satu saja saya usulkan sama Pak Jokowi supaya Menteri Pendidikan jangan orang Madura. Sebab nanti kalau Menteri Pendidikan orang Madura, ini sekolah TK namanya aneh nanti. Bukan taman kanak-kanak tapi taman nak-kanak nanti. Kan bahasa Madura mah gitu, reng-oreng Madura, nak-kanak Madura. Ya, beliau dari Jember, ibunya kulo saking Malang, Bu. Asli Malang. Tahun 79 kulo hijrah saking Malang teng pondok pesantren Darul Falah Jambudipa Cianjur. Sampai hari ini saya jadi khadim pesantren di Darul Falah Cianjur. Sampun semerep mboten? Bu. Semerep napa dereng? Pondok kula dereng semerep. Ah, mangke menawi dateng Cianjur gampang. Nyari saya paling gampang cari Masjid Agung Cianjur. Saya lama jadi pengurus Masjid Agung Cianjur. Nah, di depan Masjid Agung Cianjur niku wonten bangunan gede, megah, mewah. Nah, disitulah kantornya Bupati Cianjur. Loh, kan griya kula pesantren Darul Falah Jambudipa. Jambudipa nama desa. Nanti di RT 14 RW 03 ada rumah bagus, Bu. Mobilnya papat. Catnya abu-abu. Nah, niku griyane Pak Haji Dedi Juragan Beras. Tonggo kula. Nah, dari Malang tahun 79 hijrah ke Cianjur di Pondok Pesantren Darul Falah. Walaupun bukan termasuk santri yang pinter kayak Kiai Fatur Rahman begini, tahun 82 saya sama kiainya diangkat jadi santri teladan. Diberi piala tetap. Putrinya Pak Kiai yang bungsu dikasihkan sama saya. Alhamdulillah ya. Sampai saat menikah sampun kagungan putra pitu. Anak saya baru 7. Cucu saya mau 3. Nah, istrinya sopo sih ngomong papat itu? Fitnah itu namanya. Ya, yang jelas saya paling senang kalau di satu desa berdiri satu lembaga pendidikan agama Islam, terutama pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya pernah diminta ceramah di depan Kepala Staf Angkatan Darat. Waktu itu Pak Endiartono Sutarto. Saya ngomong begini, Pak Jenderal, ini mau dibawa kemana perjalanan bangsa ini? Saksikan Pak Jenderal, sekolah-sekolah umum itu rata-rata bangunannya megah. Perguruan tinggi universitas bangunannya mewah. Tapi kenapa Jenderal tawuran pelajar tidak pernah berhenti, tawuran mahasiswa tidak pernah surut? Laras napa mboten, Bu? Laras napa mboten? Tapi sampai hari ini belum pernah terdengar ada santri tawuran antar pondok pesantren, belum pernah ada. Nih kalau tepuk tangannya sebelah-sebelah gini saya kurang semangat. Coba tepuk tangan yang semangat. Pintar persis taman kanak-kanak. Lang keplok di kongkon dhisik lak kenemenan tok. Ya. Belum pernah itu, Pak. Misalnya diberikan di satu televisi, adalah satu kejadian yang mengagetkan semua pihak khususnya kalangan umat Islam. Telah terjadi tawuran antar santri di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat karena para santri rebutan beduk. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Persoalannya bukan soal beduk. Kenapa? Sebab ruh Indonesia ini sebenarnya lahir dari pondok pesantren. Bu, nun sewu. Nate mireng mboten. Ada orang namanya Dawes Dekker. Nate mireng mboten? Tiang bundi. Cianjur Mang Aceh itu. Dawes Dekker itu darahnya darah Belanda. Dalam satu testimoninya, Dawes Dekker mengatakan api
semangat perjuangan bangsa Indonesia di dalam merintis, mencetuskan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan sehebat itu kalau tidak ada api semangat juang para ulama, terutama kiai-kiai yang lahir dari pondok pesantren. Itu kata Doos Dekker. Sehingga pesantren ini benteng kekuatan umat. Apa sih semangatnya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Teng terereng. Ora usah diterusno. Ini kok sanes upacara bendera ini, Mbak. Bangunlah jiwanya apa? Bangun akidahnya dulu. Bangun jiwanya, bangun akhlaknya dulu. Ini yang punya kayak begini kan pondok. Yang punya kayak gini kan madrasah. Betul, betul. Pertama ditamankan iman akidah dulu. Terutama akidah ala thoriqah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kayak kita-kita ini, alhamdulillah, saya yakinlah benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Al-Basyariah ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Sebab sekarang ini di kota-kota di Jawa Barat banyak bukan Ahlussunnah wal Jamaah tapi ahli salah wal gegabah. Nah, ada kiai pakai udeng, pakai gamis nggak pernah lepas, pas tasrifan kafaro yukafiru kampret. Bikin malu aja. Masih jauh dengan ilmunya Kiai Fathur Rahman, jauh. Ini bentengnya, semangatnya. Loh, yang belajar di pesantren aja dulu belum bisa baca kitab. Ada 2 kitab yang diajarkan. 1, kita diajarkan Sulam Safinah, betul, supaya apa? Ibadahnya benar. Yang kedua, kita dibacakan kitab apa sama Kiai? Ta'limul Muta'allim. Terus nama buatan Kiai. Ini kalau takut salah ini. Apa itu? Itu soal akhlak, soal pembinaan spiritual, akidah. Bab akhlak itu penting. Bab kata Nabi, beliau ditugaskan ke dunia ini yang paling utama, bu'itsu li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak penting. Yang punya kayak gini modalnya madrasah, pesantren. Bu, nun sewu Bu. Dalam badi tanglet, mending mana ibu jadi seorang wanita punya wajah cantik tapi akhlaknya jelek, atau akhlak cantik wajah jelek? Ditakoni kok jawabnya karo-karuan iki to. Bu, mending mana? Wajah cantik akhlak jelek atau akhlak cantik wajah jelek? Akhlak cantik wajah. Wajah cantik akhlak. Nah sing takon ngono kuwi lho sapa? Ya idealnya wajahnya cantik, akhlaknya cantik, tapi yang paling penting itu akhlak. Bukan wajah. Sebab apa? Wajah cantik nggak selamanya, wajah ganteng nggak selamanya, potongan body seksi nggak selamanya, potongan body gagah perkasa nggak selamanya. Nun sewu Bu, suami ibu ganteng? Ganteng Bu? Kapan? Bien. Pak, istri Bapak cantik, bojo panjenengan ayu, kapan? Singen sakniki? Dulu cantik, biyen wayu, irenge ireng manis, si perawan ireng manis, wis tuwek manis ilang. Kari irenge tok. Itu. Jadi yang penting akhlak. Nah, pembangunan akhlak itu tidak lain yang punya adalah madrasah, adalah pondok pesantren. Alhamdulillah. Itu. Ini yang paling penting Bu. Asy-Syauqi dalam satu syairnya beliau mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dzabas akhlaquhum dzabu. Satu bangsa manapun, bangsa itu akan berdiri tegak dan jaya kalau masyarakatnya berakhlakul karimah. Sebaliknya, bangsa itu akan hancur binasa manakala masyarakat rusak akhlaknya. Na'udzu
membentuk akhlak yang baik harus dimulai dari pendidikan agama. Saya mau tanya, Bu, menawi kagungan putra, mending mana putra ibu itu pinter nggak bener atau bodoh asal bener? Pilih. Ayo, mending pundi? Duwe bocah pinter ora bener atau bodoh tapi bener? Hah? Pinter tapi saya emang nggak nanya yang gituan. Supaya benar pinter benar kembali kepada Al-Qur'an. Apa kata Al-Quran? Allah berfirman ujungnya saja, surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Loh, yang sebelah sana kok bengong? Bu, bukan parang bengong nggih. Kenapa bengong? Hui. Kenapa bengong? Bukan terkesima ngelihat Kiai Khairul Anam kok ganteng banget gitu. Nah, tadi teh nuju ngaliwat ka dieu tah sing kecewis teh. Kiaina ganteng. Jadi ini janji Allah. Janji siapa, Bu? Allah suka bohong nggak? Allah suka ingkar janji nggak? Kalau manusia yang ngomong suka bohong, anak bohong sama orang tuanya, nah orang tua bohongin anaknya, nah istri bohong sama suaminya, nah suami jujur sama istrinya. Loh, saya salah ngomong apa ya? Coba kita ulangi. Anak suka bohong sama orang tuanya, orang tua bohongin anaknya, istri bohong sama suaminya, suami nggak pernah bohong sama istrinya. Anak bohong sama orang tua. Nih, kalau di Sunda itu ada istilah anak-anak sekolah ini banyak duitnya, punya ladang usaha namanya Uniko. Usaha nipu kolot orang. Uniko usaha nipu bohongin bapak sama ibunya. Pak minta uang buat apa? Mau LKS, beli buku, malah beli pulsa, malah ganti HP. Ini kadang-kadang nih Insya Allah ini manfaatnya banyak, tapi kadang-kadang madorotnya luar biasa ini. Coba ibu-ibu wis tuwek mangan iwak asin rapopo, sing penting HP Android. Nang sawah nang kebon nggawa HP, selfie ning galengan, mburini wedhus tok ya. Ya, ini coba Bu yang punya HP jawab, ibu banyak baca Quran apa banyak baca WA? Banyak baca status apa baca Quran? Baca selawatan apa baca? Nah, ki wong tuwek kebangetan ya kayak gini gitu. Lah gimana anaknya nggak ngikutin? Orang tua bohong sama anak. Pak, nyun arto Pak. Piro le? 10.000. Ora enek. 5.000. Ora enek. Dijaluk duit 5.000 karo putrane ngomong ora duwe, tapi rokok Cisamsu dibeli. Nah, ada yang ngomong, Pak Kiai nggak boleh ngerokok. Boleh Pak, nggak usah dimatiin. Bapak kaget, tenang aja. Saya itu ketua Tanfidiyah pengurus cabang NU Cianjur. Ya, orang NU nggak pernah mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok itu katanya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nggak tahu dalilnya apa, nggak tahu. Kalau partai rata-rata orang PKS katanya ngerokok nggak boleh. Orang NU ngerokok biasa, sebab ada dalilnya. Paling tidak 2. 1, di pom bensin ada tulisan NO smoking.
NO NO smoking. NO itu lahirnya tahun 1926, jadi pakai ejaan lama NOI. Jadi NO smoking, wong NO kudu ngerokok. Nah, dalil yang benernya ada. Saya mondok di Jawa Barat berapa tahun itu cuma dapat satu dalil ngerokok. Sudah tahu belum? Pirsa napa dereng? Napa dalil ngerokok? Al ududu wajibu ba'dad dahar. Al ududu wajibu ba'dad dahar. Pokoknya mari muadang nih orang rokok wis ora klop blas nih. Ya Bu. Tuh, Bu. Suami bohong sama istri, istri bohong sama suami. Ayo, rumiin laki pacaran, malam minggu apel di bawah pohon cabe, nyungsep. Ibu ngomongnya gimana? Mas, ayo mas cepet nikah, kusik lah, kan penghasilanku sakmini. Utine ora cukup. Enggak, saya ikhlas ridho lillahi ta'ala dunia akhirat, hidup sederhana, enggak apa-apa, yang penting emas setia. Dulu ngomong gitu. Saiki nek diwenehi duit kurang titik, nah Pak nun sewu, ada enggak ibu-ibu yang suka marah sama suaminya? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Nun sewu, ingkang lenggahipun pinggir pundi? Tak parani kok saiki. Loh, istri bohong sama suami, suami bohong sama istri. Itu kalau manusia yang janji, itu kalau manusia yang ngomong. Napa? Ustaz, enggak usah. Balik kanan. Saya kalau sudah ceramah nggak perlu air, nggak pernah minum Bu. Saya nggak bisa ceramah sambil minum, nggak bisa. Minum sambil ceramah nggak iso, aku kesel. Ya, khairul anam ceramah itu bukan ngarep-ngarepin minumnya. Yang penting beres ceramah sebelum pulang dapat amal. Woi, amplop ngaco ini. Ini sekretaris ini ketua itu sekretaris, urusan amplop ini. Enggak. Jangan. Ketua BPIJ. Saya nggak pernah amplop sama Bu Ida, yang penting mah SPJ aja. Ya udah, nggak usah. Tapi ini janji Allah, Bu. Manusia yang akan diangkat harta martabat derajatnya oleh Allah itu modalnya dua. Modalipun pinten Bu? Kalih. Pinten? Dua. Pinten Bu? Kalih. Wong Jawa kok ngomong. Pinten? Wis mbola sakarepmu lah. Arep dua, arep loro, arep kalih. Apa? Pertama, alladzina amanu minkum. Bekali anakmu, bekali dirimu itu landasan hidupnya semata-mata iman kepada Allah Subhanahu. Di samping iman walladzina utul ilm. Di samping iman ilmu. Ada yang ngomong, Pak Kiai, gimana kalau iman saja nggak usah pakai ilmu? Oh nggak bisa. Tuh, kita ngaji kitab Zubat ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu bolu. Kalau ada orang iman kepada Allah tapi bi ghairi ilm, iman tapi sejak kecil nggak pernah belajar di Al-Basyariyah. Sholatnya rajin tapi nggak tahu arkanus sholat, nggak tahu furudul wudu, nggak tahu. Sudah naik haji, sudah umroh tapi manasiknya nggak tahu. Nun sewu niki sampun haji sedaya napa dereng? Umroh sampun napa dereng? Ya mudah-mudahan berkat pengajian malam siang hari ini yang belum dapat nasib secepatnya bisa haji atau umroh. Kalau haji terlalu lama umroh. Ada yang ngomong, Pak Kiai, umroh kan duitnya harus berpuluh-puluh juta, betul. Tapi urusan ke Mekah bukan urusan duit, itu panggilan dari Allah Subhanahu. Contoh gini Bu, ada ibu-ibu perempuan lagi. Wonten ibu-ibu tiang estri Bu. Lagi toh?
Saking pinginnya ke Mekah, si ibu ini tiap habis sholat subuh masih gelap gulita keluar dari rumah, pulang sore kehujanan kepanasan, keluar masuk kampung jualan singkong. Singkong bahasa Sunda sampe, kalau bahasa Jawa saya pohong. Tengerikin apa? Bolet. Oh, kalau bolet itu malah ubi ya, yang ubi. Iyalah sakarepmu islah. Nah memang Indonesia ini luar biasa kaya akan bahasa. Nanti saya terangin di belakang. Ya, sedikit saya singgung ini soal kekayaan budaya bangsa. Jualan bolet, dodol bolet bendino. Dipun tangleti kali tonggonipun, Bu, pinten badine dodol bolet sedinten? Paling 20.000, 20.000 sehari. Tapi baru sebulan ibu sudah bisa berangkat umroh ke tanah suci Mekah, ziarah ke tanah suci Madinah. Alhamdulillah. Orang sekampung bingung, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, beli mobil, bikin rumah. Orang heran, terkagum-kagum. Ibu itu katanya jualan bolet, batinya cuma, untungnya cuma 20.000 sehari, tapi sebulan sudah bisa ke Mekah, pulang dari Mekah beli mobil, bikin rumah. Gimana caranya? Gampang. Saya jual bolet beserta kebun-kebunnya. Loh, makanya kalau pengen cepat ke Mekah gampang. Mau cepat ke Mekah, Bu? Mau saya kasih caranya, mau? Omai didol. Dodol omah. Mulai nangen diembo sakarepmu. Long tutu bojoku kok nakoni aku. Lek bojoku mulai nang ditatukono malah wis tuwek ngene-ngene. Ya, orang rajin ke Mekah umroh haji tiap tahun tapi bi ghairi ilm, itu ibadahnya mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Naudzu. Atau sebaliknya Pak Ustadz begini, sekarang ilmu saja nggak perlu pakai iman-imanan lah. Dah, ilmu nggak perlu pakai akhlak. Bu, manusia tidak beraman, tidak beriman, tidak berakhlak. Manusia itu bisa lebih hina daripada binatang, lebih jahat daripada binatang. Contoh, tahu monyet, bedes, ketek. Bahasane tiang mriki napa? Ketek, Bu. Ketek kali menungso mulya sinten, Bu? Hah? Siapa sih ngomong mulya ketek? Mulia manusia. Manusia itu fi ahsani taqwim. Tapi kalau manusianya itu tidak beriman, tidak berakhlak, lebih hina daripada ketek. Contoh, nun sewu, menawi ketek nyolong napa, Bu? Pisang. Sudah pernah nggak di Indramayu ketek terlibat pencurian sepeda motor? Nggak ada. Bedes nyolong curan meri raenek, sarene ceritani. Seekor ketek, seekor kera, seekor monyet kalau nyuri pisang itu habis berapa kebun? Lah, jangankan satu kebun, satu pohon nggak habis, satu tanda nggak habis, Bu. Satu sisir sudah kenyang, itu monyet, binatang yang hina, binatang yang jahat. Tapi kalau manusia imannya rusak, akhlaknya bejat, lebih bahaya daripada monyet-monyet, dari bahaya ketek-ketek. Lihat monyet yang berdasi. Nah, monyet yang naik mobil Mercy. Wah, monyet-monyet yang rebutan kursi. Langsung rebutan kursi, kowe kok mau? Mau rebutan kursi karo ibu-ibu? Coba monyet-monyet yang korupsi, sekali nyolong sekali korupsi 267 juta rakyat Indonesia dirugikan. Betul tidak? Menurut catatan KPK, uang rakyat, uang negara yang dirampok koruptor-koruptor sudah di atas 9.000 triliun rupiah. 9.000 triliun rupiah. Ibu nanti semerang mboten artos salah 9.000 triliun. Lek ditulis iku ongko songo nolnya dari sini sampai Plumbon. Kalau dibelikan tukono dawet
banjir dawet. Mau pengajian ini akhirus sanah di Al-Basyariah nggak jadi. Bab kenapa? Ustadz Fatur Rahman kakerebek ku channel. Nih Bu, makanya mudah-mudahan ke depan ini banyak orang yang semakin berakhlak baik. Amin. Amin. Nah, kenapa? Kalau coba ilmu saja, manusia hina daripada monyet, lebih jahat daripada binatang. Disinilah pentingnya adanya pondok pesantren, disinilah pentingnya ada madrasah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di Al-Basyariah ini benar-benar mendapatkan ilmu manfaat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi kiai, jadi ulama, ada yang jadi mubalik mengalahkan saya kalau saya sudah mati. Jangan sekarang, kalau sekarang banyak saingan kayak begitu laku. Ya. Tapi jangan semuanya jadi kiai. Saya ingin berharap dari Al-Basyariah nanti juga lahir kader-kader penerus perjuangan bangsa. Ada yang jadi ekonom, ada jadi karuyan bansos, ada yang jadi gubernur, amin. Ada yang jadi jenderal, amin. Mudah-mudahan dari Al-Basyariah ini ada yang jadi menteri, presidennya Khairul Anam. Loh kan, pas presiden Khairul Anam, hehehe, mosok enak presiden cilik. Loh Bu, jangan menghina orang kecil, jangan menghina orang, sebab Indonesia punya catatan sejarah. Presiden paling brilian, paling pintar itu justru yang paling pendek, paling cilik. Siapa? Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Satu-satunya presiden di dunia yang bisa bikin pesawat terbang cuma Habibie. Betul, betul. Habibie tinggi apa pendek? Dhuwur apa pendek? Pendek. Khairul Anam? Astaghfirullahaladzim. Baru saya ngomongin akhlak, sudah menunjukkan akhlak nggak bener. Ketua Pusdai disebut penek, nggak sopan. Khairul Anam mboten endek Bu, kurang dhuwur. Khairul Anam jenenge ndek kuwi. Loh, Habibie itu satu-satunya presiden yang bisa bikin pesawat terbang. CN235, CN250, CN211 dan seterusnya. Kecil, pinter. Orang kecil rata-rata pinter. Tahu rahasianya kenapa? Karena otak, hati dan perut dekat. Mikirnya cepat. Itu ya. Pak SBY jadi presiden 10 tahun belum pernah terdengar SBY bikin knalpot, belum pernah. Tapi Habibie bikin pesawat terbang. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Khairul Anam jadi presiden, amin, amin, amin. Pesantren Al-Basyariah saya tingkat 7. Amin. Semua guru gajinya per bulan minimal 10 juta. Amin. Lamun jadi Khairul Anam jadi presiden, warga jamaah pengajian di Al-Basyariah kalau ke Mekah gratis. Mau umroh, mau haji gratis. Ngelangi, berenang, itu ya. Nah, yang punya basis perpaduan antara ilmu dan iman tidak lain adalah pondok pesantren, adalah madrasah. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, pondok pesantren itu tidak menanamkan soal iman dan akhlak, tapi masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah kebangsaan, mas'uliyah diniyah, mas'uliyah watoniyah, itu ditanamkan di lingkungan pondok pesantren. Kalau di sini ada ayat innamal mu'minuna ikhwah. Tuh, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari Bu, sebelum lahir Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir tahun pinten? Hah? Itu yang jawab 1228 sini, saya kasih hadiah. Serius, serius, 100.000. Ayo sini, sini. Ini anak muda jagoan ini nih. Banser, kok orang nganggo seragam? Oke, taruh dulu.
Hehe. Ora bakal saya ambil mantu, tenang aja. Tenang. Asmani jenengi sapa? Endi Rohendi. Endi Rohendi. Anggota Banser. Insyaallah. Iki loro konoane apa kowe? Iki lho. Nutupi apa kowe? Endi sudah nikah belum? Alhamdulillah belum. Belum kok alhamdulillah. Umur berapa tahun? Masih dua-dua. Dua-dua, hati-hati ya. Nike Ardila itu umur 23 tahun mati. Kowe wis 22, hati-hati yo. Mas, ya udah ya ini. Gosik lah. Gosik. Nanti dulu Banser harus tahu. Sumpah Pemuda tanggal tahun berapa? 1828. Tanggal 28 November. Oh 28 Oktober tahun 1928. 28. Hebat, tepuk tangan ya. Nah itu isinya kan komitmen kebangsaan ya, satu nusa satu bangsa apa Tanah air Indonesia. gimana? Satu bangsa, satu nusa, satu tanah air Indonesia. Salah, nusa dengan tanah itu sama bahasa. Satu bahasa, satu nusa, satu bahasa, satu negara. Aja wah dikai duit satu sih bingung. Gemeter Pak Kiai. Gemeter, tenang aja, tenang ya. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Ya udah ya. Nah itu tahun 28. Ruang dhisik. Yo. Tapi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu sudah memberikan doktrin tahun 1918. Doktrin kebangsaan apa? Hubbul waton minal Iman. artinya Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. ada lagunya. Jalal waton. Bisa kan? Coba. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, wala taku minal himan, idharu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, wala taku minal himan, idhalu yalal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu mayyatika yawma tomi hayyal qaimama kullu mayyatika yawma tobi hayya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Cereng. Tepuk tangan, luar biasa ya. Nih ya, dah ya. Itu penciptanya siapa? Nggak, pencipta lagu itu siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan. Hubbul waton minal iman itu doktrinnya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi pencipta lagunya bukan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU juga. Oh, Kiai Haji Hasyim Hasbullah. Kiai Haji Hasyim Hasbullah. Loh, Hasyim Hasbullah. Hei. Al-Mahfullah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hasyim Loh, Hasyim. Kiai Wahab Hasbullah. Ya udah ya itu. Asli gitu Pak Kiai. Asli.
Loh, saya kan bilang bohong dosa, betul betul. Bohong dosa asli ya, diapalin ya. Banser malu kalau nggak hafal. Masa ngapalin lagu gitu nggak bisa? Ya udah, serius. Udah. Wis. Ini Banser nggak hafal. Sayang tadi yang naik itu Hendy. Jadi hadiahnya karena jawabannya juga banyak nggak sempurna 100.000. Coba kalau gadis cantik Fatayat naik ke panggung sudah saya sediakan 2 juta. Ya. Sekarang 2 juta, bulan depan saya tambah 5 juta. Ya, bulan depannya lagi tak rabi dewi. Ya. Jadi tahun 1918 sebelum Sumpah Pemuda, 10 tahun sebelumnya Mbah Hasyim Asy'ari memberikan doktrin hubbul watan minal. Makanya pertama Bu, dalam konteks ukhuwah ini pertama apa? Ukhuwah Islamiyah. Yuk kita rajut kembali persaudaraan sesama muslim. Suasana masih Idul Fitri. Kemarin sebelum puasa kita pemilu. Gini Ramadan. Calon DPR-nya banyak. Calon presiden 2 pasang. Pasti ada yang mendukung 01, ada pendukung 02. Gini Ramadan. Masuk Idul Fitri hilang 01, hilang 02. Perkokoh ukhuwah Islami. Wis, ora usah melu ribut-ribut ning Jakarta. Itu urusannya Mahkamah Konstitusi, bukan urusan kita. Setuju? Bab innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin antara yang satu dengan yang lain itu ikhwah, bersaudara. Bahkan kata Nabi al-mu'minuna kal yadain. Orang mukmin antara yang satu dengan yang lain ini seperti tangan yang 2. Tangan 2 nih loh, Bu. Niki ingkang kali niki. Gatel sing kiwa digaruk sama yang kanan. Sing kanan gatel dikukur karo sing kiri. Podo-podo gatel ngukur bareng. Soalnya gudiken. Tuh petinju, lihat, jadi juara tinju karena 2 tangan kompak. Jab kanan, kiri diem. Uppercut kiri, kanan diem. Mboten enten petinju niku tinju ngene. Ora ono. Umat Islam harusnya begitu. Tapi karena Indonesia bukan muslim saja, maka semangat hubbul waton minal iman. Kita harus bersaudara sesama anak bangsa Indonesia itu heterogen Bu, nggak Islam saja, ada Kristen, ada Konghucu, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Ini Indonesia bukan orang Jawa saja, dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke itu ada 711 suku bangsa, 1111 bahasa daerah. Nun sewu Bu, saderengipun siam dalam menika teng Jepang. Diundang ke Jepang. Itu peresmian masjid di Akihabara. Di Jepang banyak masjid, makanya bekas pacar saya nikah di Jepang juga di masjid Syahrini. Loh, dikandani kok malah guyu. Syahrini itu kan tadinya pinginnya nikahnya sama Khairul Anam. Tapi setiap akan nikah ragu-ragu, maju mundur, cantik. Ya, Bu, Jepang itu satu contoh saja. Bangsanya nggak kayak Indonesia, disebut homogen. Mau siji, wonten suku nopo, raene suku apa ning Jepang ya wis bangsa Jepang. Bahasanya apa? Ya bangsa Jepang tok. Lah di Indonesia 711 suku bangsa. Bahasanya luar biasa, kaya akan bahasa. Contoh, bahasa Jepangnya padi, gohang. Ning sawah disebut gohang. Dipanen sudah jadi gabah masih gohang. Digiling jadi beras masih gohang. Coba di Indramayu, pari, gabah, beras, sego, bubur ayam, lontong, kupat, lepet, buras, apa nembo sakarepmu panganan tok syarat-syarat. Coba satu kata
Bahasa Jepangnya apa naon? Nani. Dari Okinawa sampai Hokkaido nani, semua nani. Bahasa Arab mahada, bahasa Inggris what, sama semua. Kita ini bahasa yang bineka. Bahasa Indonesia apa? Kata orang Betawi ape, Padang, Palembang, Jambi apo, jarine wong Jawa opo, sampai ning Madura apa, di Bali apa, di Papua apa sih? Loh, di Sunda jadi naon? Teh, ini bineka. Alhamdulillah. 267 juta penduduk. Vokal awak tak sedap, banyak picing. Mami tak suka. 267 juta penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Batak, Padang, Ambon, dan banyak lagi yang lainnya. Kasih tepukan yang gemuruh. Mami suka, mami bangga. Teh jigana ya mah lamun di Indramayu Khairul Anam jadi anggota Tarling. Ya, subhanallah. Makanya yuk, ya, semangat hubbul waton minal iman yang ditanamkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari diajarkan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan lahir kader penerus perjuangan bangsa dari madrasah, dari pondok pesantren. Insya Allah kalau ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah ini kokoh, Indonesia akan sampai di negara yang gemah ripah lo jinawi, gemah ripah repeh rapi, toto tentrem kartora harjo, dalam bentuk negara yang baldatun thayyibatun warabun wafur. Amin ya robbal. Bukan gak mau ngomong panjang, saya sudah sholat asar tadi di jamaah takdim. Ini jamaah khawatir jangan sampai ada yang belum sholat asar dengerin ceramah Khairul Anam ngalor ngitur olah sembayang, kulo sing nanggung dosane aku moh. Ya, satu itu. Dan yang kedua, karena saya datang ceramah, memang ceramah itu nggak perlu panjang-panjang Bu, biar pendek yang penting masuk. Amin. Daripada panjang nggak masuk, mending mana? Mending pendek masuk atau panjang nggak masuk? Oh, apa iku ngomong pengen sing dawa syukur mlebu apa karepe iku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi, yuk kita berdoa mudah-mudahan Al-Basyariyah ini semakin hari semakin berkembang, lahir para pemimpin, calon pemimpin bangsa, kader-kader para ulama yang lahir dari kalangan pondok pesantren Al-Basyariyah. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir ala mau'izati. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Khairul Anam yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup yang akan diisi dengan doa yang mana akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Muslih. Kepada beliau kami persilakan.